Halo, kembali lagi bersama saya Fadli Muslimin. Nah, kita lagi jelajah budaya di Desa Kampung Pilar, Desa Sibanteng, Kecamatan Leuwi Sadeng, Bogor. Nah, ini ada salah satu tempat situs di kawasan ini. Nama situs ini Mausoleum van Houtman. Ini adalah sebuah makam. Mausoleum itu bisa diartikan sebagai makam yang megah, indah, dari kata bahasa Inggris. Nah, ini terdapat 12 makam di sini, dan 2 makam yang tidak seperti di belakang sini yang ada pilarnya. Ini makam dari keluarga van Houtman, yang mana ia adalah keturunan dari seorang Belanda yang pernah menginjakkan kaki di Indonesia pada tahun sekitar 1811 sampai 1953. Jadi kurang lebih 100 tahun pernah ada di sini sebagai tuan tanah. Tanahnya cukup banyak, ada di daerah Bogor dan sampai ke Banten juga, Jakarta. Nah, selama kurang lebih 5 generasi, keluarga van Houtman ini memiliki banyak tanah di sini. Ada banyak tanah yang dimiliki, kurang lebih sekitar 117 hektar yang tersebar di berbagai desa yang ada di Kabupaten Bogor. Keluarganya dimakamkan di sini, ada 12 pilar. Ini 1, 2, 3, 4. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 di depan, dan ada 2 yang kecil di sini. Ini ada 2. Ada juga 1 di belakang sini. Pertama kali Gerrit William van Houtman, seorang keturunan Belanda ini, pertama kali menginjakkan kaki di sini pada tahun 1811 ketika ia ingin mencari tempat untuk menguburkan anaknya, anak pertama perempuannya yang sempat meninggal. Ia memiliki 12 anak, tetapi yang hidup itu hanya sekitar 5. 6 lainnya itu meninggal gara-gara tuberkulosis pada waktu itu. Jadi keluarga van Houtman memilih tempat ini sebagai pemakaman keluarga dan juga kerabat-kerabatnya yang ada di Bogor. Van Houtman. Nah, di sini ini seharusnya ada ornamen keramik yang memberikan identitas dari setiap makam yang ada di sini. Cuman mungkin sudah hilang karena waktu ya, sejarah juga pasti entah diambil atau seperti apa. Ini harusnya ada di sini. Nah, ini pilar-pilar ini sebenarnya kalau kita lihat arsitektur di Indonesia biasa kita temukan di rumah-rumah cukup besar. Pasti pilarnya bawahnya seperti ini, bentuknya mirip. Juga pilar atasnya ini berbentuk, ada yang berbentuk bulat seperti itu, dan juga ada yang berbentuk segitiga. Tidak banyak sebenarnya informasi yang bisa kita dapat tentang Casimir William van Houtman ini, karena memang literatur terkait kehadirannya di Indonesia itu kurang banyak, dan ini juga pun informasi yang kita bisa temui di situs-situs online.
keturunan terakhir dari William van Houtman itu meninggalkan Indonesia pada tahun 1953, sehingga makam ini dan satu makam lagi yang ada di Desa Jambu itu tidak terawat. Ini pun juga terawat karena swadaya masyarakat sini, sehingga ini masih tetap bisa jadi saksi sejarah bagaimana dulu satu orang, satu keluarga bisa menguasai lahan sekitar 117 hektar yang ada di Bogor, Jakarta, dan Banten. Ya, dengan perhatian masyarakat sini, pelestarian dari tempat ini dan juga struktur bangunannya masih kita bisa nikmati dan juga cenderung masih bisa terjaga dengan baik. Jadi ini lebih ke jadi mirip taman ya, karena memang sudah lama juga, dan struktur bangunan di sini bisa dibilang mirip gaya neoklasik yang ada di Eropa, dengan struktur bangunan kaki, ada badan, dan juga ada puncaknya. Nah, ini memang gaya neoklasik yang ada di Eropa pada waktu itu yang diadopsi oleh keluarga Van Houtman dalam membuat makam ini. Nah, bangunan utama yang ada di belakang sana ini diyakini memiliki kemiripan dengan gereja Santo Petrus yang ada di Roma. Ini gaya arsitektur yang diadopsi oleh keluarga Van Houtman untuk membuat makam ini mirip dengan salah satu gereja yang ada di Roma. Nah, dengan gaya neoklasik ini kita bisa lihat arsitekturnya sangat berciri khas Eropa pada masanya, dan kita juga masih bisa saksikan di Eropa sekarang masih banyak gaya bangunan seperti ini. Bangunan utama, di atas ini ada tertulis nama dari keluarga Van Houtman. Dalam bangunan akan didominasi warna hitam dan juga putih di bagian langit-langit. Di bangunannya didominasi warna hitam di bagian bawah dan juga bagian atas, dan di bagian langit-langit ada juga bagian hitam sebelah sini. Ini kalau kita lihat bagian atasnya ini mirip kayak kubah. Ini kubah prisma, bentuknya segi 1, 2, 3, persegi 8 ya. Di atas jadi bentuk kubah. Jadi ada semacam, ini kita nggak tahu bagian makamnya sebelah mana, apakah dia di tengah-tengah sini atau di sini atau di sini, tapi kemungkinan sih ada di bagian tengah sini, dan juga sebelah sini, dan juga sebelah sini. Ini dulu ada pintunya bagian sini, tapi ini sudah tampaknya sudah hilang juga. Jadi agak sedikit sulit untuk melihat. Ini ada bekas engsel pintunya sebelah sini. Ini dulu ada gerbang di sini tutup. Makamnya ada di dalam sini. Tidak terlalu luas,
tapi untuk makam ini sudah sangat memadai dan cukup sebagai simbol dari keluarga Van Moutman. Untuk arsitektur tahun 1811 dan masih bertahan hingga tahun 2020, bisa dibilang ini arsitekturnya sangat bagus dan masih bertahan. Kalau bukan karena penjarahan atau pengambilan secara paksa, mungkin ini akan arsitekturnya akan bisa sama seperti pada waktu itu. Tapi memang karena waktu kurang lebih 100 tahun lebih, ini sudah sampai 150-an tahun, jadi kondisi bangunannya seperti ini. Tapi ini masih cukup bagus dan masih terawat untuk makam, dan ini sudah masuk ke catatan kebudayaan di Indonesia. Jadi untuk berkunjung ke sini untuk melihat sejarah ini, kebudayaan ini sangat bagus untuk pembelajaran. Oke, sampai jumpa lagi.